Selamat sore kadang tani di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Among Tani Pantura. Di sini saya pengen mengenalkan sedikit tentang pemupukan. Ini adalah pemupukan pertama untuk organik. Di tanaman ini berusia sudah 15 hari. Maka dari itu ini diadakan pemupukan yang pertama. Dan tentang teknik pemupukan dengan pupuk organik cair ini adalah sebagai berikut. Ini cara dan sistemnya, yaitu untuk menyemprot, bukannya pada umumnya kebanyakan orang menyemprot spuyer atau keluar airnya itu dari atas. Kalau ini dari samping tanaman itu, jadi bukan dari atas seperti hujan atau seperti pada umumnya orang-orang nyemprot. Karena apa? Ini dengan tujuan, karena tahu kita bahwa mulut tanaman itu di daun itu di bawahnya, bukan yang dari atasnya. Untuk itu kita menyemprotnya juga harus mengarah kepada daun-daun yang di bawah itu sebenarnya, karena masih berdiri. Maka dari itu kita melaksanakan proses penyemprotannya, kita arahkan dari samping agar semua juga bisa membasahi daun-daun padi semua dengan rata. Nah, ini terus menerus kita lakukan seperti itu agar penyemprotan ini benar-benar merata, semuanya dapat air yang disemprotkan itu sudah ada campuran dengan pupuk organiknya. Itu malah tadi memang tidak kita liput karena sudah terlanjur juga dicampuri dengan pestisida organiknya, karena sudah ada tanda-tanda hama atau ada wereng, tapi baru 1-2. Maka dari itu tadi pada waktu awalnya dosis itu kita campurkan sekalian pestisida organiknya juga yang sudah pernah kita tutorialkan pada waktu itu di channel Among Tani Pantura. Sudah lengkap tentang pembuatan pupuk dan obat, semua sudah lengkap. Barangkali kadang tani pengen melihat, di situ ada sistemnya kayak apa, terus komposisi untuk mencampur seperti apa. Saya kira sudah semuanya ada. Nah, mungkin yang perlu kita sebarluaskan itu cara pemupukannya, karena yang saya tahu kebanyakan orang nyemprot pasti dari atas. Kalau model pupuk organik memang harusnya dari samping, karena itu lagi kembali mulut tanaman itu letaknya di bawah daun. Jadi bukan yang di atasnya daun, tapi di bawahnya daun. Mungkin ya banyak yang sudah tahu, tapi mungkin sebagian orang juga ada yang kurang memahami tentang itu. Maka dari itu kami menganjurkan barangkali para kadang tani yang belum paham bisa untuk memahami, agar supaya kerja kita itu bisa tepat sasaran, tidak banyak yang terbuang. Jadi nutrisi dan makanan yang akan dimakan si daun padi itu bisa tepat sasaran,
tidak sampai kering, bisa dicerna, bisa bisa untuk pertumbuhan padi itu sendiri. Dan waktu penyemprotan ini pada waktu sore, ini kisaran jam 3:30 mulainya tadi, nanti sampai selesainya paling maksimal sampai 5:30. Kalau belum mungkin besok kita ulangi, tapi memang penyemprotan kita juga harus tepat sasaran, tepat waktunya juga, karena kalau pas siang-siang juga takut nanti kebakar, maka waktu memang harus kita prioritaskan untuk memilih ketepatan itu. Jangan semaunya sendiri terus model secara emosi, toh akhirnya nanti kecewa di kemudian hari. Maka dari itu lebih baik kita lebih mengerti agar bisa tepat sasaran, karena pada tujuan yang kita tuju itu apa. Jadi segala sesuatunya kita tidak rugi. Jadi pas pada waktu itu si padi juga membutuhkan, sedang makannya juga sudah lengkap, daripada kita pengeterapannya nggak tepat, toh akhirnya nanti hasilnya juga kurang maksimal. Mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Di lain kesempatan nanti kita bisa disambung dengan season yang lain. Semoga harapan kami sedikit pengetahuan ini bisa juga ada manfaatnya bagi orang banyak, dan semoga ini juga sebagai acuan atau motivasi atau sebagai referensi untuk mencari jalan keluar yang lebih baik lagi. Mungkin ada cara dan sistem yang lain yang petani gunakan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Among Tani semua. Amin.